kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tim Basarnas temukan posisi WNA asal Brasil yang jatuh di Rinjani. Alami gangguan pernafasan, seorang jemaah haji embarkasi Lombok meninggal di pesawat. Takut tak kebagian, warga desa Sukamakmur serbu operasi pasar murah sejak pagi. Seorang jemaah haji embarkasi Lombok bernama Mahdar Halapudin dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan menuju tanah air. Mahdar merupakan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa yang meninggal di dalam pesawat karena didiagnosis mengalami gagal jantung. Jemaah berusia 78 tahun tersebut memang sebelumnya sempat dirawat di Tanah Suci. Ia dipulangkan bersama jemaah lain dalam kloter 8 saat kondisinya mulai membaik. Jenazah jemaah haji lansia tersebut ditandu saat turun dari pesawat dan langsung dibawa ke RSUD Provinsi NTB sebelum diserahkan kepada keluarga. Panitia Haji Embarkasi Lombok mencatat sebanyak 17 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci dan saat tiba di tanah air. Sebagian besar jemaah haji yang meninggal sudah lansia. Itu yang meninggal umurnya 78. Berdasarkan hasil diagnosis dari tim kesehatan, meninggalnya penyebabnya adalah gagal jantung dan gagal napas. Itu meninggalnya di dalam pesawat? Iya, meninggal di dalam pesawat, sudah masuk wilayah Indonesia. Lalu kita sudah mempersiapkan evakuasi kepada jamaah tersebut. Tim medis mengimbau para jemaah agar tetap menjaga kondisi kesehatannya saat berada di Tanah Suci hingga tiba di tanah air untuk menghindari resiko peradangan akibat kondisi cuaca ekstrim usai melaksanakan ibadah haji. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pria bernama Suhir diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga menjadi kurir narkotika di Kecamatan Lembar. Tersangka dibekuk di parkiran sebuah retail modern di Dusun Sokong, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, diduga sedang menunggu pemesan. Polisi menyita paket narkotika seberat 0,643 gram, ponsel dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang curiga parkiran retail modern di desanya kerap jadi lokasi transaksi narkotika. Kami berhasil menemukan satu klip plastik transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa barang narkotika jenis sabu ini dia dapatkan dari seseorang berinisial HR yang berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Sekotong Timur. Tersangka mengaku hanya menjadi kurir narkoba dengan upah Rp50.000 per transaksi. Bukan jualan, terus disuruh. Nah, itu artinya sudah jadi perantara di sini ya. Sudah berapa lama? Terus terkait dia akan mengantar kemana? Di Bondaro, di telepon, sudah di telepon. Di telepon. Kenal semua orang ini? Tidak kenal, mungkin nggak masuk akal itu. Nah, memang begitu jadinya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Dua pemuda bernama Tony, 29 tahun, dan Rizky, 21 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri ponsel milik penghuni indekos di Kelurahan Gomong Mataram. Tersangka ditangkap di pinggir jalan atas laporan korban yang mengaku kehilangan ponsel di kamar indekosnya. Dari tangan keduanya, polisi menyita 1 unit ponsel yang belum sempat dijual sebagai barang bukti kejahatannya.
Tony dan Rizky beraksi dengan berpura-pura masuk hendak mencari kamar indekos, kemudian mencuri ponsel di kamar yang terbuka saat penghuninya tertidur pulas. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang baru beberapa bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Diamankan 2 terduga pelaku berinisial T dan berinisial R. Salah satu pelaku adalah merupakan residivis yang melakukan perbuatan yang sama, yang sudah berulang. Dari penyelidikan itu diungkap 2 pelaku ini, kemudian diamankan 1 unit HP, barang bukti. Yang menurut informasi bahwa pelaku mengambil barang bukti berupa HP ini di dalam kamar korban. Tersangka mengaku tergiur mencuri ponsel karena melihat korban sedang tertidur pulas. Pintu buka, Langsung ambil. Terus di mana tempat HP-nya itu? Di teras. Di teras. Enggak di kamar, dalam kamar. Dalam kamar. Kamu jual apa kamu pakai sendiri HP itu? Pakai sendiri. Siapa yang pakai? Tony. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.